Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 50. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di udara, beberapa sosok telah bergerak dengan sangat cepat. Itu adalah kelompok dari King Haoran, Shouyan, Zhenni yang pergi untuk menuju markas dari King Haoran di kota air mata ini. Pergerakan dari kelompok King Haoran itu telah menarik perhatian dari orang-orang yang menyaksikannya dan mereka benar-benar takjub. Bagaimanapun juga, King Haoran, Kaisar Iblis yang baru, adalah sosok yang paling dihormati oleh ras iblis saat ini. Seorang pemuda yang baru saja keluar dari arena kompetisi berkata dengan iri, "Aku baru saja mendengar bahwa Kaisar Iblis memiliki teknik Dao tingkat lanjutan tahap C dan sepertinya itu akan dilelang di dalam aliansi bisnis Kaisar Iblis. Benar-benar orang yang luar biasa." Orang yang lainnya kemudian menimpali, "Bukankah itu yang bersama dengan Kaisar Iblis adalah Suang Huo? Orang yang baru saja memenangkan kejuaraan kompetisi alkemis. Bagaimana bisa dia berjalan bersama dengan Kaisar Iblis? Allah, bukankah itu adalah hal yang wajar apabila seorang jenius seperti itu akan diperebutkan oleh berbagai kekuatan besar? Seandainya aku bisa mencapai level seperti Suang Huo, pasti nanti aku juga menjadi rebutan." Pandangan mata dari orang-orang juga telah menyaksikan si cantik Zhenni, manajer nomor 1 di dalam aliansi bisnis. Ketika Zhenni bersama dengan King Haoran itu, orang-orang juga mengerti mungkin mereka sedang melakukan transaksi yang besar. Selain itu, orang-orang juga memandang kepada Shouyan yang merupakan Suang Huo. Mungkinkah Kaisar Iblis bermaksud untuk merekrutnya? Dan apabila itu benar-benar terjadi, bukankah akan melakukan persaingan dengan Balai Pil untuk mendapatkan sumber daya? King Haoran melirik pada Shouyan dan kemudian dia mengatakan, "Adikku, kau memang jenius. Dalam kompetisi Aula Pil ini, kau telah bertarung dengan sangat gagah, berani melawan seluruh lawan-lawanmu, dan akhirnya memenangkan kejuaraan. Ini juga membawa kehormatan bagi diriku." Shouyan sambil tersenyum jawabnya, "Kakak Haoran, kau terlalu memujiku. Aku hanya beruntung saja." Shouyan teringat dengan Lang Tian. Jika bukan karena pemuda itu, Shouyan mungkin tak akan bisa menemukan kesalahan dalam pemurniannya, dan bahkan dia sudah dipastikan akan gagal di babak pertama. Dan Shouyan memiliki kesan yang baik terhadap Lang Tian. Dia merasa suatu hari nanti pasti akan bisa bertemu kembali. Sementara Zhenni kali ini cukup terkejut dengan berkurangnya kesombongan dari Shouyan di hadapan Kaisar Iblis King Haoran. Pandangan mata dari Zhenni melihat ke arah Shouyan dan membuat jantungnya berdebar-debar. Bahkan kali ini ekspresi wajah Shouyan telah mengandung sedikit nuansa yang berbeda. Ketika diperhatikan oleh Zhenni ini, Shouyan juga menoleh. Detik berikutnya ada hembusan angin yang menerbangkan rok dari Zhenni, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang luar biasa. Hal itu membuat Shouyan cukup tercengang melihat keseksian dari Zhenni ini. Bahkan Zhenni juga tidak kuasa menahan rona pipinya yang langsung memerah. Shouyan kemudian berkata di dalam hatinya, benar-benar Zhenni ini seperti seorang penyihir sejati. King Mu'er yang menyaksikan adegan Zhenni bersama dengan Shouyan saling memandang satu sama lain membuat raut wajahnya penuh dengan kemarahan, dan rasa cemburu juga telah muncul di dalam hati dari King Mu'er. Seolah-olah dia akan langsung menerkam Shouyan dan Zhenni. King Haoran yang menyaksikan kemarahan dari adiknya itu langsung paham, dan dia pun ini tiba-tiba menyentil dahi dari adiknya tersebut. Sementara Shouyan langsung terbatuk, raut wajahnya penuh dengan kecanggungan. Shouyan adalah lelaki yang paling beruntung di dunia. Dalam hal percintaan, banyak wanita cantik yang mengagumi dia. Ditambah lagi istrinya saat ini sudah ada 6. Tidak lama kemudian mereka telah tiba di markas ras iblis yang berada di dalam kota air mata. King Haoran mencari tempat yang aman, dan kemudian dia melihat pada Zhenni bersama dengan Le Shaolong sambil mengatakan, "Di dalam arena Aula Pil,
kekuatan-kekuatan besar sudah mulai gelisah dan situasi Xiaoyan sangatlah genting. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan strategi seperti ini. Aku harap kalian berdua tidak salah paham dan juga memaafkan diriku. Zenny kemudian menimpali, Kaisar, kau tenang saja. Kita memahami kepedulianmu terhadap Xiaoyan. Mendengarkan kata-kata yang cukup manis dari seorang Zenny membuat King Mu'er hanya bisa mendengus dan juga berpaling. Sementara King Haoran mengajak mereka semuanya ke dalam aula khusus, lalu menyuruh untuk duduk. Raut wajah dari King Haoran langsung berubah, penuh dengan keseriusan ketika dia melihat seorang pria parubaya masuk ke dalam ruangan ini tanpa diundang. Pria itu tidak lain merupakan Zhen Bufan, presiden dari aliansi bisnis, yang kemudian sambil berjalan dia mengatakan, kompetisi aula pil terlalu terburu-buru. Bahkan aku Zhen Bufan belum sempat berbicara dengan Kaisar Iblis secara seksama. Kenapa Kaisar Iblis malah pergi dengan tergesa-gesa, menyebabkan aku cukup menyesal. Mendengarkan kata-kata seperti ini, Zenny dan juga Le Shaolong segera berdiri. Secara serempak mereka berkata, Paman, Presiden. King Haoran juga langsung berdiri, mengepalkan tinjunya dan berbicara, terima kasih banyak atas bantuan Anda, Presiden Zen. Drama yang Anda mainkan di dalam aula pil sungguh luar biasa, membuatku sangat kagum. Presiden, Anda seharusnya memahami kekhawatiranku, bukan? Mohon maafkan jika aku bertindak dengan cara tergesa-gesa. Zhen Bufan hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Kaisar Iblis, kau itu terlalu baik. Mungkin kita masih perlu merepotkan Kaisar Iblis di masa depan nanti. Pandangan mata dari seorang Zhen Bufan kemudian melihat ke arah Xiaoyan. Dia pun langsung mengatakan, Tuan Muda Xiaoyan, kita bertemu lagi. Anda benar-benar seorang pahlawan yang muncul di dalam generasi muda. Tuan Muda Xiao, Anda itu sangat pendiam, tapi ketika Anda berbicara membuat semua orang takjub. Xiaoyan dengan cepat segera tersenyum sambil mengatakan, Presiden Zen, Anda terlalu memuji diriku. Zenny menyadari kecanggungan Xiaoyan dan dia pun segera mengatakan, Kaisar Iblis, kenapa kita tidak berpindah ke tempat yang lain saja untuk berbicara? Kaisar Iblis menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, baiklah, tempat ini memang bukan tempat yang tepat untuk membicarakan hal yang sangat serius. Ayo semuanya, kita berpindah ke tempat khusus saja. Pada akhirnya King Haoran mengajak kelompok dari Zenny dan juga Zhen Bufan untuk menuju sebuah halaman kecil yang tidak terlalu besar. Namun ini adalah halaman rahasia yang telah tertutup oleh ratusan bambu hijau dan juga pohon-pohon pinus. Mereka duduk di tempat yang sudah dipersiapkan dan kemudian beberapa pelayan datang menyajikan teh. Lalu King Haoran sambil meminum teh ini, dia pun mengatakan mengenai peristiwa di arena. Atas nama Xiaoyan, aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Zen karena kau telah membuat drama untuk melindungi Xiaoyan ini. Zhen Bufan hanya tersenyum. Itu hanyalah sebuah upaya kecil, tidak perlu disebutkan. Terlepas dari kenyataan bahwa aku menghargai bakat alkemis dari Xiaoyan hanya berdasarkan hubungan antara Kaisar Iblis dan juga Tuan Muda Xiaoyan saja, tentu itu harus membuat aku memberikan bantuan yang layak. Sementara Xiaoyan sendiri hanya terdiam dan dia benar-benar tidak mengerti apa maksud pembicaraan dari keduanya. Menyaksikan hal seperti ini kemudian Zenny dengan tenang menjelaskan pada Xiaoyan. Akhirnya hal itu membuat Xiaoyan paham dan dia pun mulai mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Zhen Bufan. Dan Xiaoyan juga memiliki kesan yang cukup baik terhadap aliansi bisnis. Zhen Bufan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia berkata, Tuan Muda Xiao, kau terlalu sopan. Bagaimanapun kita masih seorang mitra yang sah. Obat-obatan yang dimiliki oleh Tuan Muda Xiao telah membawa banyak kejayaan bagi aliansi bisnis kita. Tuan Muda Xiao, aku ingin tahu, apakah kau masih memiliki niat bekerja sama secara lebih mendalam dengan aliansi bisnis kita? Obat yang kau bikin itu memiliki potensi besar di dalam pasar, dan jika diproduksi secara massal, aku yakin itu akan bisa mematahkan monopoli dari aula pil.
serta mendatangkan keuntungan yang besar bagi Tuan Muda Xiao. Jika Anda berminat, silakan sampaikan persyaratan apapun yang Anda miliki. Aliansi bisnis kita pasti akan memenuhinya. Xiaoyan terdiam sejenak dan kemudian dia mengepalkan tinjunya sambil berkata, setelah baru saja tiba di sini dan dengan bantuan dari aliansi Anda, semua obat yang aku produksi di masa mendatang tentu akan aku percayakan kepada aliansi bisnis untuk dijual. Melihat bahwa tampaknya Xiaoyan telah salah paham, Zenny kemudian mengatakan, Tuan Da Xiao, dengan kekuatan Anda sendiri, aku khawatir Anda tidak akan mampu memenuhi kebutuhan aliansi bisnis. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan aliansi bisnis, maka mengizinkan kami untuk memproduksi secara massal dan sepenuhnya mengoperasikannya. Itu akan menjadi situasi yang paling menguntungkan. Xiaoyan pada akhirnya paham bahwa aliansi bisnis sebenarnya tidak ingin hanya Xiaoyan yang memurnikan cairan Qingling, tapi sebenarnya secara halus aliansi bisnis ini meminta resepnya kepada Xiaoyan supaya mereka bisa memproduksinya secara besar-besaran dengan banyaknya alkemis yang dimiliki oleh aliansi bisnis. Namun Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, soal ini terlalu berat. Bagaimanapun juga itu adalah sebuah rahasia yang tidak akan bisa kuungkapkan. Zenny raut wajahnya cukup bersedih dan kemudian dia berkata, mengenai kerahasiaan dari formula ini, Tuan Muda tidak perlu khawatir. Aliansi bisnis kita bersedia menjamin dengan reputasi dan Kaisar Iblis juga bisa menjadi saksi dalam hal ini. Tuan Muda Xiaoyan, kau harus pertimbangkan matang-matang. Sekarang berbagai kekuatan besar sedang mencari dirimu dan ini adalah sesuatu yang genting yang sedang kau hadapi kali ini. Meskipun kau memiliki dukungan yang besar dari Kaisar Iblis, kau tidak akan bisa selamanya tinggal di dalam wilayah ras iblis, bukan? Xiaoyan terdiam sejenak dan dia masih enggan untuk menyerahkan formula dari cairan Qingling dan semenjak Zenny terus-menerus membujuk Xiaoyan atas nama aliansi bisnis, hal itu membuat raut wajah Xiaoyan langsung berubah menjadi sangat dingin. Zenny yang menyadari hal seperti ini tidak berdaya sama sekali. Di satu sisi, dia berharap Xiaoyan akan terus bekerja sama dengan aliansi bisnis, tapi di sisi lain, dia juga khawatir mengecewakan Xiaoyan. Sebuah kebimbangan ini telah muncul di dalam hati seorang Zenny. Pandangan mata dari Zenny kemudian melihat pada King Haoran. Selanjutnya dia berbicara kembali, menganalisa situasi saat ini secara objektif. Rencana teraman bagi Tuan Muda Xiaoyan memang harus bekerja sama dengan kekuatan besar, dan kekuatan terbesar saat ini yang bisa berurusan dengan pil obat hanyalah aliansi bisnis dan juga Aula Pil. Dan aku cukup yakin integritas serta reputasi dari aliansi bisnis kita telah cukup meyakinkan melalui kerjasama kita dengan Tuan Muda Xiaoyan beberapa hari terakhir ini. Zhen Bufan kemudian menambahkan kata-kata dari Zenny, bekerja sama dengan aliansi bisnis kami akan menawarkan banyak keuntungan. Pertama, jika aliansi bisnis kami memproduksi secara massal, itu sama saja dengan mengumumkan pada dunia bahwa formulanya sekarang sudah berada di tangan dari kita. Dengan aliansi bisnis sebagai pendukung terkuat dari Tuan Muda Xiaoyan, banyak pihak akan meninggalkan keinginan serakah mereka dan Tuan Muda Xiaoyan bisa menghindari banyak masalah serta bahaya. Kedua, sesuai dengan biaya pembuatan dan juga tenaga kerja akan ditanggung oleh aliansi bisnis. Tuan Muda Xiaoyan tidak perlu melakukan apapun, kau hanya akan menerima komisi 30% dari total pendapatan. Keuntungan seperti ini tidaklah kecil dan kau bisa tetap memiliki waktu yang banyak untuk berkultivasi. Anggap saja ini adalah sebagai investasi yang tidak pernah padam. Keuntungan yang ketiga adalah aliansi bisnis bisa mengorganisir sejumlah besar alkemis untuk memproduksi secara massal dan menjualnya melalui jaringan komersial kami yang tidak tertandingi di seluruh benua Dodi, memaksimalkan keuntungan.
Tuan Muda Xiaoyan, kau akan bisa menikmati manfaat yang besar dan bisa membeli berbagai barang yang dibutuhkan untuk kebutuhan kultivasimu. Keuntungan yang keempat, begitu kita bekerja sama, barang apapun yang kau butuhkan di masa mendatang bisa dipercayakan kepada aliansi bisnis untuk pengadaannya. Jaringan aliansi bisnis mencakup seluruh bisnis di dalam seluruh dunia ini, sehingga menghemat banyak tenaga bagi Tuan Muda Xiaoyan. Mendengarkan keuntungan-keuntungan yang cukup menggiurkan ini membuat Xiaoyan masih tetap terdiam karena dia memang sangat berat untuk menyerahkan formula dari cairan Qingling. Pada saat Xiaoyan masih terdiam, tiba-tiba saja King Mu'er segera berdiri. Dia berkacak pinggang sambil berkata, hanya itu saja keuntungannya? Xiaoyan pembohong kecil, kenapa kau tidak bekerja sama saja dengan ras iblis kami dan kami akan memberikanmu 40%, dan jika itu tidak cukup, bagaimana dengan 50%? Dengan kekuatan ras iblis kami tidak akan kalah dari aliansi bisnis. Bagaimana pembohong kecil? Mau tidak kau bekerja sama dengan ras iblis kita? Xiaoyan masih tetap saja diam dan tidak mengatakan apapun. Semua orang pun menjadi cukup tegang. Zhen Bufan tiba-tiba saja menarik nafas dalam-dalam dan dia pun mengatakan, aku belum pernah melihat negosiasi yang serumit ini seumur hidupku. Nona King Mu'er, Anda memang bisa memberikan Xiaoyan 40% atau bahkan lebih untuk setiap transaksinya, tapi Anda tidak akan pernah bisa memaksimalkan keuntungan yang didapatkan oleh Xiaoyan. Tidak lain karena jaringan komersial dari aliansi bisnis kami yang mencakup seluruh benua Dodi bukanlah berlebihan jika aku, Zhen Bufan, mengatakan bahwa volume penjualan dari aliansi bisnis dalam setengah bulan akan bisa menyamai total penjualan dari ras iblis dalam kurun waktu 1 tahun. Apalagi jika dilihat dari segi ekonomi dan juga jangkauan komersial, apabila aliansi bisnis kita mengatakan posisi kedua, sama sekali tidak ada yang berani mengatakan sebagai posisi pertama, bahkan Aula Pil sekalipun. Kata-kata dari Zhen Bufan memang benar dan itu membuat King Mu'er hanya bisa mengerucutkan bibirnya. Dia selama ini tidak pernah terlibat dalam urusan bisnis, hanya mengandalkan sifatnya sebagai seorang nona muda membuat dia berani membela Xiaoyan. Namun saat ini ketika menghadapi kata-kata Zhen Bufan, King Mu'er menjadi linglung sendiri. King Haoran kemudian berkata, Mu'er, kembali duduk, jangan membuat masalah. King Haoran kemudian mengepalkan tinjunya kepada Presiden Zhen sambil mengatakan, Presiden Zhen, mohon maafkan aku. Adik perempuanku ini tidak tahu apa-apa dan dia telah membuat Anda kesulitan. Zhen Bufan pun segera tertawa. Nona King ini memiliki kepribadian yang cukup lugas dan dia adalah orang yang berkarakter sejati. Aku tidak menyalahkannya. Raut wajah dari Mu'er dipenuhi rasa kesal, apalagi ketika dia menatap Zeni. Mu'er benar-benar tidak terima apabila Zeni bisa terus berdekatan dengan Xiaoyan. Selanjutnya King Haoran segera berkata kembali, aku King Haoran memang harus mengakui bahwa kata-kata dari Presiden Zhen ada benarnya. Dalam hal kerjasama aliansi bisnis memang pilihan terbaik. Adikku Xiaoyan, mungkin kau bisa mempertimbangkan hal ini terlebih dahulu karena hanya kau sendiri yang tahu mana yang terbaik untuk dirimu atau tidak. Xiaoyan masih belum bisa memberikan keputusan saat ini. Sementara Zhen Bufan tiba-tiba berkata, karena Kaisar Iblis sudah berbicara terus terang, aku Zhen Bufan juga akan mengatakan yang sebenarnya. Tuan Muda Xiao, aku khawatir kau hanya punya pilihan satu jalan saja, yaitu bekerja sama dengan aliansi bisnis. Tidak ada pilihan yang lainnya. Apakah kalian semuanya tahu kenapa Tuan Muda Xiaoyan masih tetap aman? Xiaoyan gelengkan kepalanya. Dan kemudian Zhen Bufan berkata kembali, itu karena Tuan Muda Xiaoyan masih membahas masalah kerjasama dengan aliansi bisnis kita. Semua kekuatan besar sampai detik ini sangat menginginkan formula yang dibawa oleh Tuan Muda Xiaoyan. Dan di balik permukaan yang tenang, sebenarnya ada arus bawah tanah yang sudah bergejolak luar biasa di antara kekuatan-kekuatan besar dalam benua Dodi. Selain Aula Pil yang memiliki hubungan erat dengan aliansi bisnis kita, ada juga Ras Xiao yang merupakan mitra strategis aliansi bisnis.
Sementara untuk aliansi bayangan, mereka sama sekali tidak tertarik dengan pil obat. Jadi Tuan Muda Xiaoyan belum diganggu oleh berbagai pihak. Begitu kerjasama dengan aliansi bisnis kita gagal, mereka tidak akan pernah ragu-ragu dan keselamatan dari Tuan Muda Xiaoyan juga akan terancam. Tiba-tiba saja King Haoran mendekati Xiaoyan, lalu dia berbisik. Apa yang dikatakan oleh Presiden Zen itu benar. Dia adalah pemimpin dari aliansi ras manusia. Xiaoyan pun cukup terkejut, tidak menyangka bahwa keluarga Zen sebenarnya telah mengendalikan 2 dari 6 kekuatan besar. Tidak heran jika mereka berbicara dengan penuh percaya diri. Setelah termenung untuk beberapa saat, akhirnya Xiaoyan mulai berbicara. Terima kasih banyak atas kebaikan dari Presiden Zen. Tapi ada satu hal yang Xiaoyan tidak mengerti. Kenapa Anda begitu peduli pada Xiaoyan? Zen Bufan memandang Xiaoyan dan kemudian dia berkata, Tuan Muda Xiao mengajukan pertanyaan yang bagus. Sejujurnya, di antara 6 kekuatan besar dalam benua Dodi saat ini, 2 yang memprioritaskan bisnis adalah Aula Pil serta aliansi bisnis ini. Para pedagang, meskipun tidak semuanya hanya didorong oleh keuntungan, tentu saja mengutamakan sebuah keuntungan. Aliansi bisnis memegang monopoli atas bagian besar jalur perdagangan, tapi di ranah pil obat, itu semuanya dikendalikan oleh Aula Pil. Dan di dalam benua Dodi ini, transaksi yang melibatkan pil obat serta material adalah yang terbesar. Tentu saja keuntungan dari pil obat hanyalah sebagian. Yang kami pedulikan adalah bisnis material. Kemakmuran dari pasar pil obat berarti bahwa transaksi material selalu dikendalikan oleh Balai Pil. Selama bertahun-tahun ini, aliansi bisnis juga mengalami penindasan dan juga pengucilan dari Balai Pil. Aliansi bisnis telah mengincar pasar ini selama bertahun-tahun lebih, tapi selalu berjuang tanpa terobosan. Sekarang, resep dari obat Tuan Muda Xiaoyan bisa dikatakan sebagai kartu truf yang mutlak. Hanya dengan mengandalkan cairan Qingling dan juga pil energi merah, 2 obat bertipe pemulihan yang paling banyak dikonsumsi ini, kita akan bisa membangun pasar perdagangan pil obat dan bahan di wilayah aliansi bisnis kita yang dapat menyaingi atau bahkan melampaui pasar Aula Pil, menjamin volume penjualan tertinggi di seluruh benua Dodi. Ini kemudian akan mematahkan monopoli dari Aula Pil atas bahan yang merupakan pasar yang besar. Aku ingin tahu, Tuan Muda Xiaoyan, apakah kau setuju dengan kata-kataku? Xiaoyan kemudian menimpali, niat awal dariku dalam hal alkemis hanyalah untuk bisa mencapai peringkat bintang 5 Dodi, dan aku tidak memikirkan keuntungan apapun. Niat baik dari Presiden Zen. Xiaoyan takut. Begitu Xiaoyan mengucapkan hal seperti ini, King Haoran tercengang. Xiaoyan sama sekali tidak terpengaruh oleh godaan semacam itu. Tampaknya ambisi besar dari Xiaoyan tidak hanya terbatas pada hal ini, dan pemuda itu memang ditakdirkan untuk prospek yang luar biasa. Di sisi lain, Zenny nampak sedih. Kepalanya hanya tertunduk ketika mengetahui niat dari Xiaoyan. Sepertinya tidak akan pernah mengungkapkan resep itu. Sementara King Mu'er, dia menyembunyikan kegembiraan di raut wajahnya, seolah-olah Mu'er sangat bahagia ketika melihat Zenny bersedih. Zen Bufan tiba-tiba saja mengatakan, Tuan Muda Xiaoyan, kau berkata ingin mencapai peringkat dari bintang 5 Dodi. Apakah ada alasan untuk ini? Bisakah kau membaginya denganku? Mungkin aliansi bisnis kita bisa membantu dirimu. King Haoran kemudian menimpali, aku rasa adikku ini sudah pasti sangat peduli dengan anggota klan miliknya. Ketika seorang alkemis mencapai peringkat bintang 5 Dodi, maka status dan juga kedudukannya akan meningkat sesuai dengan kekuatannya, dan keluarganya juga akan mendapatkan manfaat, bisa tumbuh dengan pesat. Zen Bufan menganggukkan kepalanya dan dia berbicara, oh jadi begitu ya. Jarang sekali ada anak muda yang memiliki rasa bakti yang tinggi. Aku Zen Bufan benar-benar kagum. Tapi aku juga memiliki sedikit saran. Tuan Muda Xiaoyan sebaiknya mendengarkan saranku. Kekuatan dari sebuah keluarga tidak lain adalah sumber daya serta fondasi. Jika Anda bekerja sama dengan aliansi bisnis, maka klan Zhou juga bisa dengan cepat memperoleh sejumlah besar dana
untuk pengembangan serta pembinaan generasi mendatang. Selain itu, aliansi bisnis juga akan melakukan yang terbaik untuk memasok berbagai hal ke dalam Clan Xiao dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Dengan cara ini, mendapatkan dukungan dari aliansi bisnis akan membuat Clan Xiaomu memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang. Ucapan dari Zhen Bufan membuat hati dari Xiaoyan tergerak, dan tiba-tiba saja Xiaoyan teringat dengan pil pemurnian sumsum serta pil hati ungu, di mana pil pemurnian sumsum memiliki efek membersihkan meridian, memurnikan sumsum dan memperkuat tubuh fisik, sementara pil hati ungu bisa melemahkan kekuatan petir dari kesengsaraan Kaisar kelima. Dengan kedua obat ini, selama Xiaoyan memiliki bahan yang cukup, maka Clan Xiao akan bisa memproduksi bintang 5 Dodi secara massal, dan hal itu juga akan bisa memperkuat Clan Xiao. Memikirkan hal seperti ini saja membuat Xiaoyan cukup tertarik. Namun satu hal yang masih membuatnya frustasi adalah hingga detik ini Clan Xiao tidak memiliki bintang 4 Dodi, dan bagaimana bisa dia dengan cepat meningkatkan kekuatan dari Clan Xiao. Xiaoyan mempertimbangkan sejenak dan kemudian dia mengatakan, terlebih lagi agar Clan Xiao menjadi kuat, mereka harus terlebih dahulu pindah dari provinsi Kaisar, karena lingkungan kultivasi di sana tidak bisa dibandingkan dengan provinsi di Yuan. Tapi jika ingin mendapatkan pijakan di dalam provinsi di Yuan, itu juga sangat sulit. Zhen Bufan kemudian menimpali, aliansi bisnis kita memiliki beberapa wilayah di dalam kota Juqi. Apabila Tuan Muda Xiaoyan bekerja sama dengan aliansi bisnis, maka kita bisa secara khusus menyediakan wilayah untuk Clan Xiao sebagai basis pengembangan. Tuan Muda Xiaoyan memiliki hubungan yang erat dengan Kaisar Iblis. Jadi bagaimana jika wilayah ini ditempatkan di wilayah ras iblis? Pertama, Tuan Muda Xiaoyan bisa sering bertemu dengan Kaisar Iblis untuk mempererat tali persaudaraan. Dan yang kedua adalah dengan kehadiran Kaisar Iblis, Clan Xiao akan memiliki lapisan perlindungan tambahan. Bukankah ini adalah sesuatu yang sempurna? Xiaoyan menjawabnya, kemurahan hati dari Presiden Zhen sangat dihargai oleh Xiaoyan, tapi masalah ini terlalu mendadak. Bagaimana kalau memberi Xiaoyan waktu untuk mempertimbangkannya selama 1 malam? Aku membutuhkan waktu untuk menjernihkan pikiran dalam hal ini. Mendengarkan kata-kata Xiaoyan membuat Zhenny menghela napas lega dan raut wajahnya cukup gembira. Sementara di sisi lain King Mu'er, raut wajahnya menjadi jelek. Dia tiba-tiba saja menghentakkan kakinya ke tanah dengan marah. Dan Zhen Bufan hanya bisa menarik napas panjang namun cukup lega. King Haoran tiba-tiba saja melambaikan tangannya sambil berkata, semua orang pasti sudah lelah setelah seharian. Pelayan, tolong siapkan jamuan makan untuk menjamu tamu-tamu terhormat kita. Tidak lama kemudian, berbagai pelayan cantik yang menggunakan pakaian-pakaian berwarna merah telah muncul. Mereka menghidangkan berbagai makanan lezat untuk Presiden Zhen dan juga yang lainnya. Sambil makan ini, pandangan mata dari Zhenny melirik ke arah Xiaoyan. Mengetahui hal seperti itu, King Mu'er rasa-rasanya ingin menjambak gadis bernama Zhenny. Setelah selesai makan, King Haoran melihat bahwa Zhen Bufan masih mengobrol dengan santai bersama dengan Xiaoyan. Hal ini membuat King Haoran berkata di dalam hatinya, hanya 1 malam saja untuk membuat pertimbangan. Aku bisa menunggu. Akhirnya mereka pun membubarkan diri masing-masing untuk menuju tempat penginapan yang sudah dipersiapkan oleh King Haoran. Pagi harinya pun telah tiba. Xiaoyan kali ini segera keluar dari dalam kamarnya. King Haoran yang melihat kemunculan dari Xiaoyan langsung bertanya, selamat pagi adikku, bagaimana? Apakah tidur menyenyak? Xiaoyan mengangguk kepalanya, cukup nyenyak, rasanya cukup nyaman di dalam tempat ini. Kakak Haoran, kenapa kau bangun lebih pagi? Haoran pun kemudian mengatakan, sebenarnya aku tidak bisa tidur, jadi aku keluar untuk jalan-jalan. Selain itu, juga ada hal yang ingin aku ceritakan kepada dirimu. Xiaoyan pun penasaran, hal apa itu kakak Haoran? Ceritakan padaku, mungkin aku bisa membantu memberikan solusinya. King Haoran pun kemudian berkata, bagaimanakah pendapatmu tentang resep dari pil obat itu? Meskipun aliansi bisnis memprioritaskan keuntungan, namun rubah tua Presiden Zhen itu cukup jujur dan berbagai analisisnya juga masuk akal. Xiaoyan
Yen, kau memiliki tingkat tak tertandingi, resep obat yang sangat diinginkan oleh berbagai kekuatan besar. Belum lagi apakah nyaman bagimu untuk menunjukkan wajah yang akan sangat menghambat pelatihanmu. Bahkan keselamatanmu sendiri pun sangat sulit dijamin. Dan satu-satunya solusi mungkin memang seperti yang dikatakan, rubah tua Shen Bufan itu bekerja sama dengan kekuatan besar. Itu akan bisa menyelesaikan krisis yang kau hadapi. Sementara keuntungan keduanya juga bisa mendorong perkembangan dari klan Xiao milikmu. Zhou Yan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, apakah maksud kakak aku harus menyetujui untuk memberikan resepnya pada mereka? King Haoran tertawa. Mungkin kau memang harus memberikannya, tapi jangan buat mudah, karena kau bagaimanapun juga harus mendapatkan keuntungan yang besar. Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam hal ini, dan detik berikutnya dia berbicara. Oh ya kakak Haoran, sebenarnya aku masih punya masalah yang lain. Klan Xiao saat ini sangatlah lemah. Bahkan jika aku setuju untuk bekerja sama dengan aliansi bisnis dan seluruh klan Xiao berpindah ke dalam kota Juki, tapi tidak ada satupun individu yang kuat untuk mengawasi klan Xiao. Terlebih lagi ketika aku pergi berlatih, aku cukup khawatir dengan keselamatan klan Xiao. Apa yang harus kulakukan? King Haoran pun mengatakan, adikku, ini sebenarnya tidak sulit sama sekali. Pertama-tama bentuklah tim kecilmu sendiri dengan beberapa orang yang luar biasa yang akan bermanfaat bagimu. Tenaga kerja itu bukanlah masalah. Aliansi bisnis memiliki banyak orang. Kau harus memintanya. Jangan pura-pura bertindak sopan. Adapun klan Xiao, untuk saat ini aku bisa membantumu untuk mengawasi mereka. Begitu klan Xiao memiliki dukungan finansial yang besar, perkembangannya akan lancar. Zhou Yan ragu-ragu sejenak dan kemudian dia mengatakan, kakak, bukankah kau akan tinggal di dalam gedung ras iblis dari wilayah ras iblis? Kau adalah seorang raja. Bagaimana mungkin seorang raja yang terhormat akan tinggal di dalam kediaman klan Xiao? King Haoran menarik nafas dalam-dalam. Adikku, kau tidak tahu, ras iblis sedang dalam kekacauan saat ini dan tidak dapat disatukan dengan mudah. Aku sebagai kaisar iblis bahkan belum diakui oleh semua cabang. Hanya mengandalkan token iblis darah saja itu tidak cukup tanpa adanya kekuatan dan juga dana yang memadai. Zhou Yan cukup kaget dengan kata-kata dari King Haoran. Dia bahkan tidak menyangka bahwa situasinya masih cukup sulit. Waktu pun terus berjalan. Shen Bufan, Shen Li, dan juga Le Shaolong sudah berada di dalam aula untuk menunggu Zhou Yan. Dan kali ini, tidak lama kemudian Zhou Yan pun datang bersama dengan King Haoran. Melihat kemunculan dari Zhou Yan, Shen Bufan pun segera menyuruh Shen Li untuk bertanya. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Zhou Yan sudah membuat keputusan setelah satu malam penuh. Zhou Yan menganggukkan kepalanya. Pandangan matanya melihat pada Shen Bufan sambil berkata, Zhou Yan telah melihat ketulusan hati dari Presiden Zhen, dan juga setelah aku melakukan pertimbangan secara cermat, aku setuju untuk bekerja sama dengan aliansi bisnis, tapi aku memiliki beberapa syarat. Jika Presiden Zhen tidak setuju, maka aku Zhou Yan juga tidak punya pilihan lain selain membuat rencana yang lainnya. Shen Bufan pun berkata, Tuan Muda Zhou Yan, silahkan berbicara apa syaratmu. Zhou Yan kemudian berkata, pertama, semua pil obat yang dimurnikan oleh Zhou Yan di masa depan akan dijual secara eksklusif di dalam aliansi bisnis sebagai bentuk dukungan atas kerjasama kita. Kedua, seluruh cairan Kingling, 1 warna, 2 warna, dan juga 3 warna akan diserahkan pada aliansi bisnis untuk dibuat secara massal, dan semua bahan serta tenaga kerja akan ditangani oleh aliansi bisnis. Aku Zhou Yan tidak akan melakukan apapun dan hanya akan menerima 30% dari total pendapatan. Syarat ketiga adalah keamanan serta kerahasiaan. Dari resep ini harus bisa dijamin sesuai dengan metode pemurnian. 5 titik pemurnian akan ditetapkan dan personel akan dipilih terhadap orang yang benar-benar loyal. Semua tanggung jawab
akan ditanggung oleh aliansi bisnis. Syarat keempat, pil energi merah satu warna dan juga dua warna akan diproduksi oleh klan Iblis Darah, dan klan Xiao juga akan berpartisipasi dalam pemurnian pil energi merah satu warna di masa mendatang. Seluruh pil energi merah akan dijual oleh aliansi bisnis dan kalian hanya boleh mengenakan komisi 15%. Syarat yang kelima, karena klan Xiao milikku masih sangat lemah, aku Xiaoyan ingin membentuk sebuah tim kecil untuk keluargaku dan berharap aliansi bisnis bisa menyediakan kandidat-kandidat yang tepat untuk tim ini. Mereka harus individu yang memiliki latar belakang bersih, bakat yang baik, dan yang terpenting, personel itu dipilih sendiri olehku dan berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Syarat keenam, Xiaoyan dan juga aliansi bisnis akan menjadi sekutu, bukan hubungan bawahan dan juga atasan. Jika salah satu pihak menghadapi kesulitan, pihak yang lain harus dengan cara yang terbaik melakukan dukungan dan juga membantu. Shen Bufan berpikir sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, merupakan suatu kehormatan bagi kami bahwa obat yang dimurnikan oleh Tuan Muda Xiaoyan akan dijual secara eksklusif pada kami. Aku Shen Bufan sangat berterima kasih. Ketika Tuan Muda Xiaoyan dalam bahaya, kita memang sebagai sekutu dan sesuai kemampuan aliansi bisnis, tentu saja kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Mengenai kerahasiaan dari resep itu, Tuan Muda Xiaoyan bisa tenang. Masalah ini juga menyangkut kepentingan tertinggi aliansi bisnis kita, dan kita akan menjaga rahasianya dengan ketat. Mengingat kapasitas produksi aliansi bisnis, apakah produksi cairan Kingling saja mungkin agak tidak mencukupi. Aku Shen Bufan memiliki permintaan yang kurang sopan. Tuan Muda Xiaoyan, bisakah kau juga memberikan sedikit pil energi merah dan mengizinkan aliansi bisnis untuk berpartisipasi dalam pemurniannya? Dan tentu saja aliansi bisnis akan memberikan kompensasi dalam hal ini dan sama sekali tidak akan pernah mengecewakan Tuan Muda Xiaoyan. Xiaoyan pun dengan tegas mengatakan, tidak, tujuan utama dari Presiden Shen adalah membangun pasar yang dapat menarik semua orang untuk berdagang bahan obat. Pil energi merah yang dimurnikan klan Iblis Darah dan juga klan Xiaoku akan dijual oleh aliansi bisnis yang terhormat, dan ini juga bisa mencapai tujuan tersebut. Selain itu, keuntungan dan kesulitan pemurnian dari cairan Kingling itu tidak bisa dibandingkan dengan pil energi merah. Yang terpenting, klan Iblis Darah, kakak King Haoran, telah menunjukkan kebaikan padaku. Aku harap Presiden Shen tidak mempersulit diriku saat ini. King Haoran cukup terkejut dengan ucapan Xiaoyan. Tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menyerahkan manfaat dari pil energi merah padanya. King Haoran kemudian mengatakan, adikku Xiaoyan, aku sangat menghargai niat baikmu, tapi aku tidak bisa menerima hadiah tanpa jasa. Akan lebih baik jika mengembalikan pemurnian pil energi merah kepada klan Xiao saja, karena klan Xiao lebih membutuhkan dana daripada klan Iblis Darah. Namun Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil berbicara, kakak, tolong jangan menolak. Selama ini klan Xiao telah berada di bawah perlindunganmu, dan Xiaoyan tidak punya cara untuk membalas budimu. Aku harap kakak bisa menerima hal ini. Apabila kakak Haoran masih bersikeras untuk menolak, maka Xiaoyan tidak akan pernah merepotkan kakak lagi di masa depan. King Haoran pun cukup kaget dengan ucapan Xiaoyan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Pandangan mata dari Lei Shaolong melihat Xiaoyan dengan penuh kekaguman, sementara pandangan mata dari Zhenni saat ini juga berbinar. Citra seorang Xiaoyan seketika menjadi lebih tinggi di dalam hatinya, dan dia tidak menyangka Xiaoyan yang biasanya hanya sedikit berbicara, tiba-tiba saja mengungkapkan kata-kata penuh dengan ketegasan. Zhenni kemudian membayangkan bisa bersanding dengan Xiaoyan, lalu dia bergumam di dalam hatinya, apa yang kupikirkan? Apakah aku sebenarnya sudah jatuh cinta? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kesepakatan antara Xiaoyan dan juga Shen Bufan ini sudah mencapai titik final? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.